Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan untuk yang kemarin sudah lolos menjadi pamong belajar, bagaimana kesehariannya bekerja sebagai ASN, bekerja sebagai pamong belajar yang mungkin dulunya tidak berkecimpung di dunia non formal begitu. Semoga teman-teman menyukai dunia non formal ini dan sangat-sangat betah ya teman-teman ya, dan selalu upgrade diri untuk meningkatkan kapasitas teman-teman semua. Untuk saat ini teman-teman, saya akan membagikan sebuah semacam cerita saya terkait dengan program Dana Hibah Lesrit. Sebenarnya apa sih program Dana Hibah Lesrit? Teman-teman ada yang sudah tahu atau kemarin sempat mengajukan untuk program Dana Hibah ini? Nah, dan program Dana Hibah Lesrit ini sudah terlaksana ya 3 bulan yang lalu. Ini penyelenggaranya adalah The Asia Foundation dan bekerja sama dengan Forum TBM Pusat. Tentunya teman-teman yang berkecimpung di dunia TBM ya, atau memegang atau mengelola TBM sudah tahu apa itu Forum TBM Pusat ya teman-teman ya. Nah, kali ini saya akan memberikan cerita pengalaman saya terkait dengan lolos program Dana Hibah Lesrit. Kenapa? Karena TBM Tunas Ilmu ya, TBM di UPTD SPN FSKB Susukan atau tempat saya bekerja itu merupakan satu-satunya TBM dari SKB yang lolos dalam program ini secara nasional. Jadi yang mengajukan saat itu ada 150 proposal yang masuk dan diambil 14 saja dari seluruh Indonesia, dan alhamdulillahnya TBM kami satu-satunya ya yang dari SKB, karena yang lainnya itu TBM milik pribadi begitu ya, jadi bukan milik pemerintah. Dan saya cukup bangga teman-teman karena dari sini juga banyak sekali pengalaman ataupun pembelajaran yang bisa saya dapatkan. Karena pada awalnya saya ini hanya ditugasi sebagai pengelola PAUD, tetapi waktu itu saya diajak oleh koordinator TBM untuk bergabung dalam mengajukan proposal, dan alhamdulillahnya lolos. Saya akan membagikan cerita terlebih dahulu ya teman-teman ya, kenapa bisa lolos. Jadi waktu itu siang hari ya, sekitar siang jam 1-an kalau tidak salah, selesai makan siang itu saya diajak teman saya untuk bergabung mengajukan program Dana Hibah Lesrit ini proposalnya. Saya tanya untuk deadline-nya kapan, ternyata deadline-nya itu besok pukul 5 sore, katanya seperti itu. Akhirnya setelah saya baca-baca dan banyak yang harus kita tuliskan, banyak yang harus kita ajukan begitu, dengan penuh semangat kami mengerjakan semua itu. Nah, di hari H sudah pukul 5 sore ketika proposal itu sudah jadi, ketika kita mau input, kita pikir inputnya itu adalah hanya sebatas upload file yang sudah kita buat. Ternyata tidak teman-teman, itu semacam Google Form yang kita harus nulis satu persatu di sana, dan yang di proposal yang kita buat tadi tidak semuanya ada, tidak semuanya tercantum di yang akan kita tuliskan di Google Form itu. Jadi kita masih mikir ulang, itu pastinya sudah jam setengah 5 sore. Nah, pada akhirnya kita ngejar dan ternyata banyak sekali yang harus diisi, sampai pukul 5 itu kita belum submit. Pada akhirnya saya tanya, Mas, ini untuk programnya ini memang maksimalnya jam 5, kata siapa begitu. Kayaknya ada kok di juknisnya. Nah, saya cek lagi juknisnya, tidak ada keterangan pukul 5 sore itu tidak ada. Akhirnya coba deh cari lagi pukul berapa. Cari, ternyata memang di suatu web itu ada yang menyatakan pukul 5 sore. Tapi berhubung saya ini kenal dengan salah satu tim dari Forum TBM Pusat, saya tanyakan langsung ke sana. Saya bertanya, mohon maaf Ibu, untuk deadline-nya jam berapa? Jawabannya adalah jam 12 malam. Akhirnya kita masih punya waktu untuk mengejar itu. Setelah itu kita pulang jam 6 sore, kalau tidak salah habis maghrib ya, kita beres-beres, bersih-bersih diri, kemudian rekan saya itu datang ke rumah untuk lembur sampai sekitar pukul setengah 11 malam, baru kita bisa submit. Benar-benar perjuangan luar biasa ya teman-teman, kalau sudah deadline ya apapun harus kita kejar begitu ya, harus bisa dikejar begitu. Dan alhamdulillahnya kita lolos, masuk dalam 14 TBM. Awalnya itu dipilih dari 150, itu dipilih 40 atau 50 saja, lalu dipilih lagi menjadi 14, dan kita masuk di 14 itu.
Nah, teman-teman, untuk saya informasikan di sini program kegiatan yang kita lakukan itu adalah sosialisasi konten listrik, workshop, kelas bercerita, dan lomba. Mungkin ada yang kemarin ikut ya untuk workshopnya ya, karena saya cek satu persatu itu dari SKB itu banyak banget. Nah, kemudian untuk sosialisasi konten Lestrit saya jelaskan terlebih dahulu terkait dengan Lestrit ya. Lestrit itu adalah salah satu aplikasi perpustakaan digital yang di sana ada lebih dari 8.000 judul buku. Tapi itu diperuntukkan untuk anak-anak PAUD, TK, sekolah dasar begitu. Sekolah dasar. Nah, untuk workshop sendiri kita kemarin menggandeng dengan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Jadi kita workshopnya itu pembicaranya ada dari Balai Bahasa. Kemudian kita juga mengadakan kelas bercerita untuk orang tua dan anak, dan juga kita mengadakan lomba membaca nyaring dan alih wahana. Semua kegiatan ini ya, 4 kegiatan ini berkaitan dengan Lestrit karena program Dana Hibah ini adalah sosialisasi ya, pada intinya adalah sosialisasi atau menyebarluaskan informasi terkait dengan konten Lestrit agar masyarakat lebih banyak lagi yang mengunduh aplikasi Lestrit di Play Store gitu. Nah, kemudian untuk dana hibahnya itu ada 18 juta. Ini untuk panitianya itu terdiri dari ketua, bendahara, penulis, dan pemegang media sosial. Tugasnya masing-masing tentunya ya, untuk bendahara pasti keuangan, ketua ya penanggung jawab, mengkoordinir begitu. Kalau penulis, tugasnya itu adalah menulis-nulis laporan, kemudian juga ada tugas khusus yaitu membuat buku. Tapi bukunya ini dari 14 TBM itu jadi satu. Jadi satu TBM itu mengumpulkan 3 feature. Dan penulisan feature itu benar-benar membutuhkan waktu yang sangat luar biasa karena feature sendiri direvisi oleh orang-orang hebat ya tentunya ya, penulis-penulis yang sudah cukup terkenal di Indonesia begitu. Kemudian juga untuk media sosial tentunya untuk upload konten-konten yang kita lakukan di media sosial kita. Kemudian ini dari panitianya ini ada fee-nya sendiri-sendiri ya teman-teman. Jadi ini itu dari juknis yang sudah dari juknis yang sudah ada itu ada ketentuannya sendiri. Nanti ketua dapat berapa, bendahara berapa, penulis berapa, media sosial berapa gitu. Kemudian keuntungannya apa sih ikut ini? Yang pertama teman-teman ya, meluasnya lembaga mitra. Kenapa? Karena setelah mengikuti kegiatan ini banyak sekali yang ingin bermitra dengan TBM. Karena kan dulu TBM itu hanya sebatas dipandang bahwasanya hanya tempat membaca buku, pinjam buku, dan lainnya. Kini bisa dimaknai dengan berbagai macam kegiatan yang bermanfaat yang bisa kita lakukan begitu. Jadi kemarin banyak sekali ya, bahkan dari sekolah formal seperti SD itu banyak sekali yang ingin bermitra dengan kami. Bahkan juga kita sudah ada komunikasi dengan komunitas Read Aloud ya. Nah itu untuk kerjasama dengan kami, misalnya mengisi kegiatan ketika kelas bercerita atau yang lainnya. Kemudian juga semakin eksis dalam menggerakkan literasi, dikenal dan diakui. Nah ini jelas ya teman-teman ya, karena banyak kegiatan kita lakukan, kita targetnya itu kemarin juga ada sekitar 7-8 tempat sosialisasi yang kita datangi. Mereka semakin mengenal kita, semakin mengetahui apa-apa saja program yang kita lakukan gitu. Kemudian semakin terlatih untuk menulis. Nah ini kalau dari versi saya sendiri karena saya kemarin tugasnya menjadi seorang penulis gitu. Jadi kemarin menulis feature itu yang sudah saya jelaskan tadi, dan banyak sekali ilmu yang saya dapatkan terkait dengan penulisan feature. Untuk bukunya sendiri sudah launching ya teman-teman, akan terbit juga, dan itu juga kemarin pra-launchingnya itu dihadiri oleh Bapak Cecep ya. Teman-teman tahu Bapak Cecep siapa? Dari Kemdikbud ya teman-teman ya, yang tentunya juga terkait dengan keaksaraan dan fungsional gitu. Kemudian bagaimana cara membagi waktunya? Nah ini teman-teman, karena kita kan punya tupoksi sendiri ya, kalau misalkan kita mengajar kesetaraan, kita mengelola kegiatan PAUD, di mana kita juga sering ada kegiatan PAUD. Nah, dan saya juga masuk ke
dalam panitia program dana hibah listrik tentunya juga menguras cukup banyak waktu ya. Dalam waktu 3 bulan, 4 kegiatan itu yang sudah yang harus kita lakukan karena sesuai dengan proposalnya ada 4 kegiatan tersebut. Nah, tentunya bekerja tim membuat semua kegiatan bisa berjalan lancar, teman-teman. Jika ada yang terkendala karena ada jam ngajar atau yang lainnya, bisa di-backup oleh rekan dalam tim lainnya. Misalkan saat itu saya diminta untuk menjadi pembicara sosialisasi di desa X, tapi saya juga ada jam ngajar. Nah, mau tidak mau teman-teman nanti yang lainnya itu yang membackup kita. Jadi empat orang ya yang jadi panitia itu harus bisa menjadi pembicara semuanya, harus paham tentang konten listrik itu seperti apa, begitu. Kemudian produk pustaka yang dihasilkan teman-teman, jadi dari kegiatan konten listrik itu kita sudah mempunyai banyak produk pustaka ya. Ada video books, ada video membaca nyaring, ada drama, gambar atau lukisan, buku dan lainnya. Nah, ini juga segera mungkin akan diunggah di media sosial kami. Kemudian follow up-nya ya teman-teman dari kegiatan yang dana hibah ini. Yang pertama, kita ingin membuka kelas bercerita. Nah, tapi kelas berceritanya ini bukan hanya untuk misalkan read aloud untuk anak PAUD, bukan hanya seperti itu, tapi juga nanti untuk anak-anak kesetaraan atau mungkin nanti wali murid PAUD dan lain sebagainya. Kemudian ada kelas public speaking karena kita kemarin mengadakan workshop ya teman-teman. Nah, di sana kita cukup menyadari bahwasanya public speaking itu sangat penting. Terutama yang pertama, karena kan kemarin ada yang jadi moderator, ada yang jadi MC, ada yang memaparkan materi. Nah, tentunya semuanya membutuhkan kemampuan public speaking. Nah, oleh karena itu kami ingin buka kelas public speaking untuk belajar menjadi MC, moderator, kemudian pemapar materi dan lain sebagainya agar tidak terkesan kalau misalkan kita sedang menjelaskan banyak seperti itu. Kita akan mencoba untuk membuka kelas itu. Dan juga ada kelas literasi digital, teman-teman. Kalau dulu kelas literasi digital di TBM itu hanya sebatas belajar menggambar, mewarnai untuk anak PAUD, kita kemungkinan akan membuka kelas desain Canva. Jadi nanti kita akan membuka pelatihan begitu ya, membuat desain, karena menurut saya desain itu saat ini cukup sangat diminati dan sangat penting ya, apalagi kalau bagi pengusaha atau bisnis di sini. Tentunya kami juga berharap kegiatan atau kelas yang kita buka itu juga tidak hanya bermanfaat bagi warga masyarakat di sini, tapi juga lingkungan luar gitu. Kemudian kelas seni dan drama. Kenapa kita ingin membuka kelas ini? Karena kemarin kita mencoba untuk melatih drama anak PAUD untuk acara perpisahan itu cukup bagus ya, meskipun hanya 1 bulan kegiatan pelatihannya itu sangat bagus. Jadi kita ingin ada kelas seni dan drama untuk melatih anak-anak membaca puisi, kemudian drama, pantun, dan lainnya. Itu nanti juga akan diajak untuk anak-anak kesetaraan bekerja sama dengan guru mata pelajaran seni budaya. Saya rasa itu sangat penting ya teman-teman, agar kegiatan TBM itu bukan hanya untuk membaca buku, meminjam buku begitu, tapi juga banyak kegiatan yang seru dan asik tentunya. Itu juga bisa teman-teman adopsi jika memang dibutuhkan atau sesuai dengan kebutuhan di lingkungan kerja teman-teman semua. Mungkin itu saja ya teman-teman ya yang ingin saya jelaskan terkait dengan program dana hibah Let's Read. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan atau ingin sharing terkait dengan TBM ataupun PAUD, nanti boleh komunikasi dengan saya, bisa menghubungi saya atau follow IG saya di @yelf. Oke, teman-teman, mungkin itu saja ya yang bisa saya ceritakan. Semoga membuat teman-teman semakin bersemangat untuk menggerakkan literasi. Oke, dadah teman-teman.